Nah, ketika ada suatu ketika, Bapak Ibu mungkin pernah dengar cerita Rasulullah Muhammad SAW ketika sholat subuh, beliau pernah di kota Madinah melewati suatu kampung. Kampung itu dekat-dekat pasar, Bapak Ibu. Nah, di dekat pasar itu ada nenek tua Yahudi. Nenek tua Yahudi ini, ketika Rasulullah lewat, itu diludahi Rasulullah. Kayak gitu diludah, kena di muka Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Dilap ludahnya, Bapak Ibu, kayak gini. Dilap kayak ini, dia senyum sama nenek itu. Terus nenek itu bilang, gila kau Muhammad, katanya, gak ada agama yang kau bawa. Dia senyum gitu. Itu berkali-kali. Bahkan sahabat nggak kuat tuh. Sahabat, salah satunya Umar, itu nanya, nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau dekat nenek itu? Udah tahu nenek itu mudah kamu gitu, kenapa nggak jauh aja? Apa Rasulullah bilang? Aku dekat nenek itu agar supaya hajatnya itu terkabulkan. Hajatnya kan dia pengen ludah, ya kan? Artinya maunya itu pengen ludah Rasulullah Muhammad. Kalau aku jauh, Rasulullah bilang, ketika aku jauh darinya, yang aku khawatirkan ketika dia meludah, dia terjatuh gitu. Maka dia dekat, supaya apa? Supaya ludahnya kena di muka aku, biar dia senang, katanya. Luar biasa gak itu? Diludahi lagi, berkali-kali. Udah berhari-hari, berbulan-bulan. Suatu ketika, Bapak Ibu, pas Rasulullah lewat, udah kelama-kelamaan, Rasulullah pada subuh itu nggak jumpa nenek itu. Rasulullah tuh khawatir gitu. Ditanya sama sahabatnya, mana nenek yang biasa meludah aku itu? Ada salah satu sahabat bilang nenek itu sakit, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu pergi ke rumah nenek itu gitu. Pergi ke rumah nenek itu kan. Aduh, gak kuat saya ceritainnya. Jadi Rasulullah itu pergi ke rumah nenek itu. Pas Rasulullah pergi ke rumah nenek itu nanya sama Rasulullah, Muhammad, ngapain kau kesini? Kau mau balas dendam ya ketika aku sakit? Tahu Rasulullah bilang apa? Bukan, wahai nenek-nenek, aku ingin membawa makanan untukmu. Untuk apa engkau membawa makanan untukmu? Apakah engkau mau meracuni aku? Apa kata Rasulullah? Tidak, wahai nenek-nenek, aku memberi makanan ini untukmu agar engkau sehat. Tujuanmu apa? Agar engkau sehat, engkau bisa berdiri lagi di sana, lalu mau ludahi aku kembali. Rasulullah pengen nenek ini sehat, berdiri lagi di kota Mekah dekat pinggiran kota pasar tadi. Pengen Rasulullah tuh diludah lagi, ngerti nggak? Jadi Rasulullah itu diludah sama nenek tadi. Ketika diludah Rasulullah nggak marah itu. Dilap ludahnya, senang Rasulullah. Yang penting nenek itu senang gitu. Suatu ketika nenek itu sakit, dia nanya sama sahabat, mana nenek itu gitu. Nenek itu sakit. Terus Rasulullah pergi ke rumah nenek tadi, padahal itu yang zalimin dia gitu. Pergi Rasulullah ke rumah nenek itu, dibawa makanan gitu. Untuk apa? Supaya nenek itu sehat. Tujuan itu apa? Biar nenek itu sehat, dia berdiri lagi dekat kota pinggiran pasar tadi, biar bisa lagi ngeludahin Rasulullah Muhammad. Keren nggak itu? Dia pengen nenek itu sehat, biar nenek itu senang. Kenapa? Karena kesenangan nenek itu ludah Rasulullah Muhammad gitu. Macam mana juga akhlak Rasulullah? Cobalah kita. Jangankan diludah, baru dihina ya kita udah nggak mau lagi jumpa sama orang itu. Benar apa enggak? Macam mana kita mau ikut Rasulullah? Pahit, Bapak Ibu. Dunia ini bukan untuk senang-senang. Kenapa? Karena kata Allah, barang siapa yang mengalah di dunia ini, Allah akan memberi kemenangan padanya di hari akhirat. Maka berusahalah engkau mengalah seperti Rasulullah Muhammad yang telah diberikan kemenangan di hari akhirat. Kalau engkau mau jumpa Rasulullah, janganlah engkau pikirkan dirimu. Berusahalah untuk memikirkan orang lain. Artinya hilangkan egomu. Engkau tidak mampu menghilangkan egomu kecuali engkau memohon kepada Allah dan melihat contoh, yaitu Rasulullah SAW. Dengan itulah engkau akan bisa mengendalikan dirimu. Engkau akan bisa mengikuti jejak Rasulullah dan engkau akan berjumpa dengan Rasulullah di yaumil akhir. Maka hidup ini harus banyak mengalah kalau mau ikut Rasulullah. Saya mau tanya dulu Bapak Ibu. Gak usah diludah. Ludah itu paling hina, Bapak Ibu, percaya nggak? Orang barat gak percaya, bukalah ini. Kalau kita diludah itu paling hina. Tapi Rasulullah ketika diludah, orang Yahudi nenek-nenek
Mohon maaf, mungkin nafasnya, baunya luar biasa lah. Tapi apa? Dibilang kayak gini. Sahabat nggak tahan, dibilang, jauh-jauh aja lah. Kalau kamu dekat situ ya, wahai Rasulullah, kamu nanti diludah lagi. Nggak apa-apa katanya. Yang penting nenek itu senang. Karena kesenangan nenek itu meludahi aku gitu. Dibilang sama sahabat, jauh-jauh aja biar nggak kena ludahnya. Nggak mau saya, kenapa? Karena kalau saya jauh, dia nanti ngeludahnya jauh. Yang saya khawatirkan, nenek itu jatuh gitu. Maka saya dekat biar nenek itu mudah meludah saya. Yang penting dia senang hari itu gitu. Nenek itu sakit gitu. Setelah nenek itu sakit, dia Rasulullah tuh khawatir, ngerti nggak? Jadi orang yang zalimi Rasulullah, ketika satu hari Rasulullah nggak dizalimi orang itu, maka Rasulullah khawatir, nanya kabar dia tuh kayak mana gitu. Dapat kabar, orang yang zalimi dia itu sakit gitu, dikunjungi gitu, dibawa makanan gitu, biar senang gitu orang itu. Nenek itu kan nanya lagi, saya ulang lagi, Muhammad ngapain kamu sini? Ketika aku sakit, pasti kamu nih mau balas dendam kan, karena aku sering ludah kamu. Rasulullah menjawab dengan sangat lembutnya gitu, karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri tauladan yang baik bagi diri Rasulullah. Kalau ngomong Rasulullah itu membuat orang senang. Kita kadang-kadang sering nyakiti orang gitu kan. Jadi Rasulullah bilang, wahai nenek-nenek, sesungguhnya kesenanganmu adalah meludahi aku. Aku datang sini untuk membawa makanan untukmu. Aku berharap supaya engkau sehat, wahai nenek-nenek. Supaya engkau bisa berdiri di pinggiran kota Mekah, dekat pasar tadi. Supaya ketika aku nanti berangkat sholat subuh, engkau bisa meludahi wajahku lagi. Karena itu adalah kesenanganmu. Karena aku diutus, macam mana bisa membahagiakan siapapun. Kayak mana itu kira-kira? Bapak Ibu kalau diludah kira-kira mendatangi lagi rumah orang itu nggak? Mau? Macam mana mau jumpa Rasulullah? Luar biasa ya Rasulullah. Luar biasa Bapak Ibu. Sebenarnya dia kaya, pernah emas menawar-nawarkan dirinya untuk apa? Gunung menawarkan diri menjadi emas. Rasulullah nggak mau. Rasulullah bilang, jika engkau berubah jadi emas, bisa saja aku memohon kepada Allah. Tetapi jikalau aku menjadi orang kaya di dunia ini, kapanlah aku merengek-rengek kepada Allah, berharap kepada Allah atas kesusahan diriku. Sebenarnya Bapak Ibu, dalam hidup ini, orang senang itu susah. Orang susah itulah yang senang. Karena dunia bukan tempat senang-senang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji di antara kamu siapa yang lebih baik amalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia itu ujian. Ujian bukan tempat senang-senang. Senang-senang adalah hasilnya, yaitu ijazah akhirat Bapak Ibu. Paham ya? Maka bersabarlah. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Oh rasa cinta, bersabarlah menantinya. Walau tak ku punya tapi ku percaya cinta itu indah.